Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Irsyad Hanif Yurgantono dari Pendidikan IPS, dan di video kali ini aku mau sharing sedikit nih tentang tema etika dan nilai kritis dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi gini nih, kalau kita ngomongin filsafat pendidikan, ada yang namanya aksiologi, yang intinya tuh tentang nilai mana yang baik, mana yang benar, dan apa yang harus kita lakukan dalam pendidikan. Nah, kalau dibawa ke pelajaran IPS, aksiologi itu bisa dibilang arah moralnya IPS. Artinya, IPS tuh nggak cuma ngajarin teori ekonomi, sejarah, atau geografi aja nih, tapi juga ngajarin kita gimana jadi manusia yang beretika dan punya rasa tanggung jawab sosial. Jadi contohnya tuh gini nih, waktu kita belajar sejarah perjuangan bangsa, kita nggak cuma ngafalin tanggal dan nama tokoh aja, tapi juga belajar nilai perjuangan dan semangat pantang menyerah. Terus, kalau kita bahas ekonomi, ada nilai kejujuran dan tanggung jawab berdagang. Nah, terus kalau kita bicara soal lingkungan, kita belajar tentang pentingnya peduli dan menjaga alam sekitar. Nah, di zaman sekarang itu kan zaman digital ya, tantangan pendidikan itu beda banget loh. Anak-anak kita bisa dapat informasi dari mana aja, tapi belum tentu semuanya tuh benar. Nah, di sini tuh pentingnya guru IPS. Guru nggak cuma jadi penyampai materi, tapi juga pembimbing moral dan penuntun berpikir kritis. Guru harus bantu siswa biar bisa mikir informasinya ini tuh bener nggak ya, gitu loh. Atau apa dampaknya buat masyarakat, gitu. Jadi, anak nggak cuma tahu fakta, tapi juga ngerti nilai di balik fakta itu. Nah, tap, kalau dipikir-pikir itu, ini keren nggak sih? Karena tuh pendidikan IPS tuh sebenarnya ngajarin kita cara jadi manusia yang berpikir kritis, tetapi tetap beretika gitu loh. Nggak cuma pintar ngomong atau debat, tapi juga tahu mana yang baik buat orang lain dan lingkungannya. Jadi, bisa dibilang tanggung jawab moral pendidikan IPS itu besar banget. Kita dituntut untuk melahirkan generasi yang bukan cuma cerdas, tapi juga bijak, peduli, dan punya rasa keadilan sosial. Dan sebagai calon guru IPS, kita harus siap jadi teladan buat itu. Mulai dari hal kecil aja, jujur, disiplin, terbuka sama pendapat orang lain. Dari situ nilai-nilai etika itu bakal tumbuh alami di kelas. Jadi, sekian dulu refleksi dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.